Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Selsya Azahra Indriani. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Lalu, apa saja sih komponen-komponen kurikulum pendidikan agama Islam? Yang pertama itu ada komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester, sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Selanjutnya yaitu ada komponen metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi misalnya, berapa banyak guru yang mengajarkan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Kemudian, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu dapat diartikan sebagai A. Kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam. B. Proses yang mengikatkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Dan C. Kegiatan penyusunan atau desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Lalu, apa saja sih model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam? Yang pertama itu ada model administratif atau top down. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau line staff karena inisiatif dengan gagasan-gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu atasan, bawahan. Kerjanya model ini adalah pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Kemudian selanjutnya ada model grassroots, yaitu dimulai dari bawah. Model ini merupakan gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots ini lebih demokratis dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifikasi menuju bagian-bagian yang lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada model terbalik,
Hilda Taba. Model ini dikemukakan Hilda berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif karena caranya bersifat induktif. Itulah sebabnya dinamakan model terbalik. Model ini diawali justru dengan percobaan, kemudian baru penyusunan dan kemudian penerapan. Selanjutnya yang keempat ada model pemecahan masalah. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada model pengembangan kurikulum Rogers. Nah, dalam model ini ada beberapa model yang dikemukakan Rogers, yaitu jumlah dari model yang paling sederhana sampai dengan yang komplit. Model-model tersebut disusun sedemikian rupa sehingga model yang berikutnya sebenarnya merupakan penyempurna dari yang sebelumnya. Adapun model-model tersebut, yang pertama ada model 1, paling sederhana, menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan tujuan atau ujian. Hal ini didasari atas asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan, serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Model 2-nya adalah penyempurnaan dari model 1 dengan menambahkan pokok yang belum tercover pada model 1, yaitu mengenai metode dan organisasi bahan pelajaran. Kemudian ada model 3. Model pengembangan ini merupakan pengembangan kurikulum penyempurna dari model 2 yang belum bisa memberikan alternatif pokok atas unsur teknologi pendidikan ke dalamnya. Hal itu didasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan belajar mengajar. Selanjutnya yang terakhir itu ada model 4 dengan memasukkan unsur tujuan di dalamnya. Model 4 ini terdapat berbagai komponen kurikulum pada model 1 hingga model 3. Pada model 4 ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran ini yang mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang akan digunakan. Nah, secara garis besar, terdapat beberapa model besar dalam pengembangan kurikulum. Sukma Dinata menyebutkan 8 model pengembangan kurikulum, yaitu the administrative, the grassroots, Beckham system, the demonstration, Tabas inverted model, Rogers interpersonal relations, systematic action, dan emerging technical model. Sedangkan IDI mengklasifikasikan model-model ini ke dalam 2 grup besar model pengembangan kurikulum, yaitu model Zeiss dan model Rogers. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan prosedur yang khas yang dapat disesuaikan dengan masing-masing situasi dan kondisi sistem pendidikan dan pelatihan kita. Nah, teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Sekian dari saya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.